Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Septiana. Di sini saya bersama Kak Arwan. Beliau adalah salah satu pemilik kafe Puspalab. Pada kesempatan kali ini, Kak Arwan akan menjadi narasumber saya guna untuk memenuhi tugas observasi lapangan, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai sesi wawancaranya. Apakah boleh, Kak? Oke, jadi saya ingin tahu nih, Kak, selama pandemi ini apakah Kakak terdampak COVID-19? Oke, terdampak ya. Sebenarnya kita terdampak juga. Dampaknya adalah waktu kita mulai ada planning untuk buka kafe ini, itu tertunda karena waktu itu pas PPKM. Jadi PPKM pertama sampai akhirnya terakhir level 4, akhirnya kita baru buka itu malah di bulan Agustus. Jadi kendalanya cuma itu sih kalau untuk kendalanya pas kena COVID itu sih. Lalu selama pandemi bagaimana pendapatan atau keuntungan Kakak? Apa mengalami penurunan, apa kenaikan gitu, Kak? Oke, untuk dari awal sendiri sebenarnya sudah mulai di luar target ya. Maksudnya kita ekspektasi karena waktu itu PPKM, jadi kita di awal memang targetnya cuma beberapa persen gitu. Tapi ternyata itu di luar, di atas ekspektasi kita gitu. Jadi ya alhamdulillah sih itu lumayan tidak terganggu juga untuk pendapatannya, nggak berkurang tapi malah naik sih kalau bilang. Terus ini, Kak, bagaimana cara pelanggan bisa membeli minuman dan makanan yang ada di kafe ini? Apakah melalui online atau bagaimana, Kak? Ya benar, sebelumnya itu kita lewat online, tapi lewat online itu belum seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan bisa lewat GoFood atau mungkin GrabFood gitu kan, lewat aplikasi ojol. Dulu kita di awal malah melalui WhatsApp, jadi ordernya itu by WA, nanti kita anterin free delivery malahan gitu. Tapi sekarang sudah bisa dipesan lewat aplikasi, jadi mempermudah kita juga sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa tetap dengan delivery order itu kita tetap menerima kok. Jadi untuk opsi kita supaya kalau untuk yang datang atau dine in makan di tempat belum bisa ya, salah satunya itu sih online. Terus apa upaya Kakak agar usaha semakin berkembang dan bertahan selama pandemi ini? Untuk upaya sebenarnya di awal kita sudah menggunakan promosi melalui Instagram, karena itu kan semua orang pasti punya Instagram. Nah itu paling cepat sih pengaruhnya. Salah satunya itu yang pertama. Kemudian biasanya kita ini sih kayak memberikan mempromosikan ke orang-orang tetangga atau mungkin ke teman-teman tempat kerja sebelumnya. Jadi kita datengin mereka, kita kasih mereka contoh produk kita. Nah mereka mencobain, nah akhirnya mereka juga akhirnya tertarik terus beli ke sini gitu. Promosinya di situ. Selain itu kita juga kemarin sempat ngirim ngirim makanan, pesanan dari kita ke Bandung keluar kota gitu. Nah itu pun juga sebenarnya itu tidak di luar ekspektasi kita juga ya, maksudnya. Tapi karena banyak orang yang penasaran, akhirnya ya kita coba buat melakukan pemesanan yang itu di jangkauan yang cukup jauh gitu sih. Lalu apa Kakak merasa ada ketakutan, apa terancam secara
kendali tentang kesehatan, takut terkena COVID gitu, Kak. Oke, ketakutan sendiri ya, ketakutan sebenarnya kita nggak ada sih, nggak ada ketakutan untuk terkena virus karena sejauh ini dari teman-teman, termasuk saya sendiri pun sudah vaksin, alhamdulillah sudah vaksin kedua. Terus juga untuk di sini pun juga nggak terlalu banyak tempat, jadi maksudnya kursinya juga kita batasin, jadi nggak bisa ada jarak lah istilahnya, jarak yang nggak terlalu berdekatan. Jadi untuk protokol sendiri sudah ada, kayak mungkin sebelum masuk kita juga ada tempat cuci tangan, terus juga mungkin kita juga sediain uh, hand sanitizer juga gitu. Kemarin kita juga ada nyediain masker, jadi kalau misalkan ada yang pengunjung yang nggak pakai masker, nggak punya, kita kasih. Jadi mengikuti protokol ya. Iya, tetap itu. Terus apa langkah yang diambil saat bisnismu harus ditutup? Sebenarnya kalau untuk bisnis ditutup itu sebenarnya kita nggak pengen ya. Kita berusaha untuk tetap buka gitu. Walaupun akhirnya nanti kita nggak bisa buka menerima pesanan makan di tempat ya online gitu. Kita tetap dengan pesan kita nganter gitu. Jadi ya delivery order gitu. Jadi berharapnya sih jangan sampai tutup sih. Jadi sebisa mungkin bagaimana customer yang ingin pesan itu tuh kita layani dengan sebaik mungkin sih. Itu mengusahakan biar orang tetap bisa dapat pesanan. Oke, baik, terima kasih ya Kak atas waktu luangnya, telah memberikan waktu untuk diwawancarai. Maaf jika banyak kurang dan dalam bersikap maupun perkataan saya, mohon maaf. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya, sekian tugas wawancara MSDM dari saya. Jika ada kurang atau lebih baik dalam sikap ataupun mau perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.